بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ya salam, ya salam, ya salam, salam semuanya. Ya salam, ya salam, ya salam, salam, ya salam, ya salam, ya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil, karena kita selamat dari tsunami, kita selamat dari banjir bandang, kita selamat dari gempa, kita selamat dari tanah longsor. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur ibadah kita, Allah panjangkan umur taat kita. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah bisa berjumpa dengan Ramadan tahun 2026 nanti. Amin ya mujibas sain. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Safatullah, assalamualaikum ya khairul khalqillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rasul wa rahmatullah wa barakatuh. Ala sajidatul kiram, yang mulia guru-guru kami hadir di sini, wabil khusus Pak Ketua Pak Sabri, alhamdulillah hadir bersama kita. Kemudian dari anggota DPRA, DPRK, Pak Is, Pak Aulia, Pak Mehmet, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ayahanda, bunda, ikhwatat iman, musibah yang terjadi 21 tahun yang lalu dan 1 bulan yang lalu mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Asri'u ila taubatan nasuha. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatil ardu was samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah perintahkan kita semuanya untuk kembali bertaubat kepada Allah. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Makanya Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam surah An-Najmu. An-Najmu artinya bintang. Najmani 2 bintang. An-Nujum bintang, bintang, bintang. Dalam surah An-Najmu Allah mengatakan fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bimanittaqu. Hei, jangan kalian merasa diri paling alim, paling suci, paling benar, paling bersih, karena Allah tahu siapa kalian sebenarnya. Allah tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Dengan musibah yang terjadi ini tidak perlu menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Semua kita introspeksi diri. Jangan lihat ke atas, jangan lihat ke bawah, jangan lihat ke kanan, jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke depan, jangan lihat ke belakang, tapi
unzur ila nafsaka. Lihat pada diri kita masing-masing. Mari sama-sama kita introspeksi diri dengan terjadinya musibah 20 tahun tsunami sebulan yang lalu. Yang pertama, kita kembali kepada Allah, kembali taat, kembali sujud. Bagi wanita, kembali berbakti kepada suami, kembali berbakti kepada orang tua, kembali berjamaah 5 waktu di masjid, kembali sujud, kembali mentadaburkan Al-Quran, kembali berzikir, kembali istighfar, kembali bersalawat. Mari sama-sama kita kembali kepada Allah. Wala nuzikannahum minal azabil adna duna azabil akbar la'allahum yarji'un. As-Sajdah ayat 21. Kami datangkan musibah kecil. Al-Quran hudan, petunjuk, linnas, untuk manusia, mau Yahudika, Majusika, Nasronika, orang Hindu, orang Buddha, orang Cina, petunjuknya adalah Al-Quran. Yang menciptakan alam semesta siapa? Allah Khalik, pencipta alam semesta. Allah Malik, pemilik alam semesta. Allah Rabbun, Rabbayu Rabbi, Allah yang mengatur alam semesta. Adanya Al-Quran, terciptanya seluruh peristiwa alam raya ini, yang semuanya ada dalam Al-Quran. Surah Al-Hadid besi ayat 22, Allah berfirman, ma asoba mi musibah. Perhatikan kalimatnya, ma asoba mi musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabli an nabraha inna zalika lasir. Musibah yang terjadi di muka bumi ini, jodoh, rezeki, maut, bencana, apapun, semua sudah kami jadwalkan dalam lauhul mahfud, dalam takdir kami, dalam iradah kudrah kami. Tugas kita hanya ikhtiar, berusaha, ikhtiar dan berdoa. Jadi musibah yang terjadi 21 tahun yang lalu dan sebulan yang lalu, yang pertama mengajak kita kembali kepada Allah. Yang kedua, inilah saatnya kita saling membantu. Alhamdulillah, Partai Golkar mudah-mudahan menjadi media dakwah yang mengajak umat-umat kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, jangan lihat masa lalu, tapi lihat ke depan. Kita ingin Partai Golkar ini menjadi media dakwah yang mengajak umat ke masjid, yang mengajak umat bertaubat, yang mengajak umat berzikir, yang mengajak umat bersalawat, yang mengajak umat untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu. Tidak ada yang sempurna. Ayahanda bunda ikhwatal iman, terima kasih banyak kepada Partai Golkar yang telah membantu masyarakat Aceh. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi ini mengajak kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita lakukan. Ingat, solusi untuk menghadapi musibah, tahu solusinya? Surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan mendatangkan musibah, kami tidak akan pernah mendatangkan malapetaka, tidak pernah akan mendatangkan bencana untuk kalian, tidak akan pernah mendatangkan penyakit untuk kalian selama kalian beristighfar. Hampir saja bumi meledak, gunung meletus, tapi ditahan sama Allah sampai sekarang. Kenapa? Ada yang tahu kenapa ditahan oleh Allah? Karena ada 3 makhluk yang masih hidup. Yang pertama, wa mustaghfirina bi ashar. Dalam ayat lain, wa bil ashari hum yastaghfirun. Masih banyaknya orang beristighfar di waktu sahur. Inilah yang dilakukan oleh Partai Golkar Banda Aceh hari ini. Beristighfar bersama. Mudah-mudahan, terima kasih banyak kepada jamaah yang hadir. Dengan adanya seperti ini bisa mereda murkanya Allah. Walaupun kiri kanan banyak perzinahan, mabuk, narkoba, gara-gara Partai Golkar ada yang berzikir, ini salah satu yang mereda murkanya Allah.
Kalau tidak ada majlis ilmu, majlis zikir, majlis istighfar seperti ini, sudah lama Aceh dihanyutkan oleh Allah. Sudah lama Aceh ini hancur lebur, tapi ditahan. Kenapa? Ada mereka yang beristighfar. Yang kedua, wa mu'tamirin al-bait. Masih banyak penduduk-penduduk Aceh yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Jadi ini peringatan, nasihat untuk gubernur sampai Pak Kecik, semua pemimpin. Mari saat ini kita makmurkan masjid-masjid yang ada di Nanggro Aceh Darussalam. Hidupkan kembali rumah-rumah Allah yang ada di seluruh Nanggro Aceh Darussalam. Karena dengan memakmurkan rumah-rumah Allah bisa meredam murkanya Allah turun. Maka itu mari ayahanda bunda ikhwatal iman, sama-sama kita duduk, kita mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah meninggal syahid semuanya, meninggal husnul khatimah, meninggal dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan berzikir, meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan taat. Saatnya kita berubah. Mulai hari ini mari kita tinggalkan maksiat, kita tinggalkan kezaliman. Mari sama-sama kita datang kepada Allah dengan mengakui seluruh dosa-dosa dan janji tidak mengulangi lagi, dan an-nadam, menyesal semua perbuatan jahat itu, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kesempatan bertaubat sebelum ajal tiba. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan ampunan, maaf sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dunia sekejap, tidak lama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah ini Allah berkahi Nanggro Aceh Darussalam. Setelah ini Allah selamatkan Nanggro Aceh Darussalam dari musibah, bencana, malapetaka. Mudah-mudahan mereka yang belum mendapat hidayah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rakyat Aceh yang belum dapat hidayah, kita doakan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita selamat, bahagia dunia akhirat. Tinggalkan dunia sekejap, bayangkan wajah kedua orang tua kita, bayangkan wajah para syuhada tsunami Aceh, bayangkan wajah-wajah mereka para syuhada banjir bandang. Mudah-mudahan mereka meninggal husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburan mereka taman di antara taman surganya Allah. Insya Allah dengan zikir ini semua penyakit yang ada, kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, stroke, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya zikir. Virus-virus kanker tak kalah kita berzikir berhenti, tidak mengurangi dia, berhenti dia. Semakin banyak kita zikir, semakin berhenti dan dia akan pergi dari tubuh. Zikir adalah imunisasi badan. Zikir ini yang membuat kekebalan badan. Makanya zikir dan Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'min. Allah berfirman, kami turunkan Al-Quran untuk obat jasmani dan rohani untuk kalian. Maka itu Al-Quran juga zikir, sholat juga zikir, semua amal ibadah disebut dengan zikir. Mari sama-sama, orang yang hobi berzikir matinya pasti berzikir. Mari sama-sama ayahanda bunda ikhwatal iman, mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah diampuni dosanya pagi ini dan diterima taubatnya. Mudah-mudahan hajat, cita-cita, keinginan kita dikabulkan sebelum ajal menjemput kita. Jangan lihat kiri kanan, kalau perlu tutup mata kepala, buka mata hati. Semua yang melewati, semua suara Honda, suara mobil berzikir, suara HP berzikir, suara kipas angin berzikir, semua berzikir. Karena Allah berfirman, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih semua yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, semua berzikir. Makanya hati-hati, jangan sampai alam berbicara. Kalau nasihat ulama, Al-Quran dan hadis sudah tidak mau didengar lagi, maka alam semesta akan berbicara. Bumi akan berbicara dengan gempanya, air akan berbicara dengan banjir bandangnya, tanah akan berbicara dengan longsornya, laut akan berbicara dengan tsunami-nya,
gunung akan berbicara dengan lahar panasnya. Jangan itu terjadi. Maka itu untuk meredam itu semuanya, kita kembali dengan istighfar. Mudah-mudahan ampunan yang kita minta kepada Allah, insya Allah bisa meredam segala murkanya Allah. Mari sama-sama kita mulai. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Terima kasih.